Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ayo kita kembali mempelajari bahasa Indonesia agar kita memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia yang ada pada tema 3, tokoh dan penemuan. Di sana ada KD 3.2 yaitu mengenai menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan saksikan terus video ini sampai selesai. Oke anak-anakku semua, apakah itu teks eksplanasi? Secara etimologi, eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explanation, yang artinya penjelasan atau keterangan. Secara istilah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Lalu bagaimanakah struktur teks eksplanasi itu? Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua adalah bagian deret penjelas atau isi. Dan yang ketiga adalah bagian penutup atau interpretasi. Namun bagian interpretasi ini tidak harus ada. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Pada bagian ini, A. Berisi satu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Dan B. Harus bersifat ringkas, menarik, dan jelas yang mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca secara lebih rinci. Kemudian yang kedua adalah bagian deret penjelas. Pada bagian ini, A. Berisikan tentang rincian penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya sesuatu. B. Dapat menjawab pertanyaan bagaimana yang jawabannya berupa pernyataan. Dan C. Ada proses yang harus dijelaskan secara bertahap, misalnya pertama, kedua, ketiga, atau pertama, berikutnya terakhir. Dan yang ketiga adalah bagian penutup atau interpretasi. Pada bagian ini berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Oke, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri bahasa pada teks eksplanasi. 1. Fokus pada hal umum, bukan pada manusia atau tokoh. Misalnya, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. 2. Ada penggunaan istilah ilmiah. 3. Menggunakan penghubung waktu atau sebab. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Dan 4. Bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Oke, sekarang silakan dilihat dan dipahami contoh teks eksplanasi di bawah ini yang berjudul sampah. Ini adalah bagian pernyataan umumnya atau pembukaan. Sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri dibagi menjadi 2. Pertama adalah sampah organik dan kedua adalah sampah non-organik. Ini adalah bagian deretan penjelasnya atau isinya. Di sekitar masyarakat, sampah memang menjadi suatu fenomena yang cukup banyak dijumpai.
Pada awalnya, sampah-sampah adalah hal yang biasa berserakan di sekitar rumah dan sebagainya. Namun, ternyata sampah bisa memunculkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat itu sendiri, seperti banjir, longsor, dan bisa juga menjadi sumber dari penyakit. Sampah yang selalu diabaikan dan menumpuk ternyata bisa menyebabkan bau yang amat tidak enak, sehingga itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar, bahkan bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit kronis seperti DBD dan muntaber. Selain itu, sampah juga bisa menyebabkan beberapa bencana besar seperti longsor dan banjir. Dan ini adalah bagian penutupnya atau interpretasinya. Apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Untuk jenis sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk. Untuk jenis sampah non-organik, kamu bisa membuatnya sebagai kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Oke anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Untuk tugasnya silakan dikerjakan latihan yang ada di buku paket di halaman 29. Kalau sudah selesai, silakan kirim ke Gredu di daftar tugas pelajaran bahasa Indonesia. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Ila liqa, wassalamualaikum.